Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kita syukuri kekuatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, pemeliharaan Tuhan atas kita. Mari kita bersyukur senantiasa memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan Bapakku yang di sorga. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dengan kekuatan sayapnya. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dengan kekuatan sayapnya. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Bapakku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dengan kekuatan sayapnya. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu.
kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Haleluya, mari kita sembah Dia, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah Bapa kami. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus, buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu yang tak terhingga. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, mulialah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita renungkan kembali kebaikan Tuhan. Seminggu kita sudah lewati bersama-sama dengan Tuhan. Masalah, persoalan, pergumulan, kebutuhan hidup, tantangan, rintangan, Tuhan sudah tolong semuanya. Kita patut bersyukur, berterima kasih lagi pada hari ini. Kita diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, dan merindukan akan suara firman Allah, untuk menegur kami, mendidik kami, mengingatkan kami, menghibur kami, menolong kami. Haleluya, memberikan berkat-berkat dalam kehidupan jasmani rohani kami. Oh haleluya, mari kita syukuri, kita rindukan, haleluya, akan kehadiran Roh Kudus dan kuat kuasanya untuk melawat kami, menjamah kami. Haleluya. Mungkin masih ada kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Ada sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ada masalah persoalan yang belum terselesaikan, Tuhan berikan jalan keluar. Oh puji nama Tuhan. Dan segala kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, Tuhan sudah siap memberkati kita semua. Haleluya. Kita andalkan Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan kita masuk dalam doa. Aku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku. Terima kasih Tuhan, dengan kasih dan rahmat untuk seterusnya dan selamanya bersama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dengan kekuatan sayapnya aku mengandalkan Engkau ya Tuhan, menaruh harapan hanya
Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami. Kesalahan, kekurangan kami, dosa-dosa kami Tuhan, hapuslah dengan darah-Mu yang kudus, sehingga Engkau boleh melayakkan kami untuk memuji, menyembah Tuhan, serta Engkau melayakkan kami untuk menerima berkat firman Allah. Urapi ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa dari surga. Haleluya. Urapi pelayan-pelayan-Mu, hamba-Hamba-Mu, juga kami semua yang memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentara mereka dengan tangan kasih-Mu untuk boleh bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Jikalau kita bisa hadir di tempat ini semua karena kemurahan-Nya. Campur tangan Allah dalam hidup kita sungguh besar. Oleh sebab itu marilah kita puji Dia dengan segenap hati kita. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan iman kita kepada Tuhan. Biarlah kita pujikan dengan segenap hati kita. Haleluya. Yesusku
dengan segenap hati kita. Sewaktu saya menyiapkan lagu pujian ini, iblis tidak tinggal diam. Hari Jumat lagu ini saya kirimkan ke Om Windo ya. Ternyata hari Sabtu habis pulang kerja itu saya ini demam, panas tinggi. Tetapi saya ingat dengan lagu ini, saya mau cinta Yesus dengan segenap hati saya. Saya berdoa, saya tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti berikan kesembuhan. Kami tidak mau dilemahkan oleh iblis. Oleh sebab itu, jika saya berdiri di tempat ini bisa melayani hari ini bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kegagahan saya, tetapi semua oleh karena kasih setia Allah, anugerah Allah, kesempatan yang Tuhan berikan, biarlah tidak kita sia-siakan. Oleh sebab itu marilah kita terima sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita, karena itu yang hanya bisa memuaskan kita. Haleluya. Kita undang bangkit berdiri. Yang
samakan dengan situasi dan keadaan di sekeliling kita. Marilah kita terus bersuka cita mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Kami percaya apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak perlu takut, karena kita memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap setia. Kami sangat mengucap syukur kemarin di saat saya pulang ke Banyuwangi, kami bisa melaksanakan reori bersama guru sekolah minggu saya. Dan inilah senantiasa yang diucapkan oleh guru kami sekolah minggu ya, sampai kemarin pun masih diucapkan di depan saya. Apa itu? Kasih Tuhan betapa dalamnya. Dia kan orang luar pulau, jadi nggak bisa bilang Jawa, dia belajar agak kaku-kaku. Ingat, kasih Yesus betapa dalamnya, betapa tingginya dan lebarnya, tidak terselami dalam hidup kita. Dulu saya tidak mengerti itu, tetapi sekarang saya dicelikkan Tuhan bahwa kasih Yesus tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, terus percaya kepada Tuhan. Kasih-Nya tidak terbatas. Haleluya. Kami undang bangkit berdiri, kita sambut firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah
dahsyat. Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, menghadapi hari-hari mendatang, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang, kami tidak ragu, sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kami dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Nyatakan rahasia firman-Mu, urapan dari kuasa-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menembus hati jiwa roh kami, mengubah kehidupan kami semakin indah, semakin taat setia, semakin suci kudus di hadapan Engkau, menyongsong, siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang hati. Hati. Tuhan itu melihat hati, ya. Haleluya. Tuhan melihat hati. Hati yang bagaimana? Hati yang sudah diproses sampai nanti seperti tabut, ya. Kayunya tidak kelihatan, disalut dengan kasih Kristus, dan di dalamnya isinya adalah firman. Buli-buli berisi mana, tongkat Harun yang berbunga, 2 loh hukum, ya. Isinya cuma firman, ya. Tidak ada yang lainnya. Isinya firman. Di atasnya ada kerubyun. Di situ kita terus mendengar firman Tuhan. Itu di situ Tuhan berfirman. Jadi kita terus hanya mendengar suara Tuhan, firman, baca firman, baca firman, baca firman, makan firman, makan firman, makan firman. Haleluya. 773692 kata dimakan. Nggak usah ngomong yang lainnya, nggak usah mikir yang lainnya. Ngomong firman, mikir firman. Cuman perlu waktu 70 jam. 1 hari 1 jam minimal. Nggak usah ngomongkan masalah kita ya. 1 hari 1 jam itu minimal baca firman. Kalender masih ada. Yang perlu boleh ambil. 70 hari itu harusnya sudah selesai ya. Kejadian sampai Wahyu. Karena minimal 1 jam. Tidak bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? 24 jam perpuluhan itu 2,4 jam. Tuhan cuma minta 1 jam. 1 jam dengar, duduk, dengar, tangkap firman. Seperti Maria, Lukas 10 ayat 3942 sampai di Ulangan 33 ayat 3, di bawah kaki Tuhan, dalam tangan Tuhan menangkap sesuatu dari firman. Saat ini, saat firman disampaikan, tangkap sesuatu apa yang Tuhan ingin bicarakan. Kita akan belajar tentang tulus hati. Apa yang dimaksud dengan tulus hati? Semua kita ambil dari firman ya. Definisi tulus hati tidak perlu buka kamus Indonesia atau Inggris Indonesia dan lainnya, dari firman. Hanya dari firman. Apa yang dimaksud dengan tulus hati? Kalau kita membaca Mazmur 73 mulai ayat 1, di situ ada dikatakan orang yang tulus hati itu selalu mengatakan Tuhan itu baik. Sehingga ada lagunya God is so good. Tuhan itu baik, tidak ada kata-kata lain. Dia hanya ngomong Tuhan itu baik. Terus diulangi, Tuhan itu baik. Apapun yang kita alami saat ini, katakan sama-sama Tuhan itu baik, ya.
baik, itu orang yang tulus. Mulai ayat 1 terus dibaca terus. Kalau baca firman itu minimal 1 perikop ya. Untuk mengerti 1 ayat itu minimal 1 perikop, dibaca 1 fatsal, 1 buku, dan akhirnya seluruh Alkitab. Baca firman supaya kita tidak terus dimakan oleh pendapat dunia, tipu daya iblis. Iblis sudah kalah, tinggal tipu dayanya. Mazmur 73 ayat 25. Ini tulus hati ya. Ini semua ngambil dari Alkitab ya, dihafal. Ayat-ayat yang sering diulangi dihafal ya. Terus direnungkan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Engkau itu firman. Yohanes 1 ayat 1, firman itu Allah, Allah itu firman. Wahyu 19 ayat 4, 7, 8, 11, 13, firman itu benar setia. Namanya siapa? Firman ya. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain engkau, ini orang yang tulus hati, orang yang yakin akan kebaikan Allah. Sering saya ulangi, saya juga sering ngomong sama suami, sama anak-anak. Sudahlah, tidak usah khawatir ya. Pokoknya saya itu kalau ngomong, sebelum ngomong itu pasti sudah saya pikir. Dan kalau saya berbuat sesuatu pasti ada sebabnya dan sudah saya pikir. Sudah, percaya aja ya. Kalau kita manusia aja tidak punya rencana jahat untuk orang lain, kita akan yakin bahwa Tuhan itu semuanya baik. Pasti yang meskipun kita tidak ngerti, Dia selalu merencanakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin bagi kita tidak ngerti ya. Jadi sampai sekarang masih sering salah ya. Masih sering orang bilang, Tuhan kok tidak dengar ya doa saya. Itu salah ya. Kalau kita ngomong Tuhan tidak dengar doa saya, berarti kita itu punya permintaan sendiri ya. Menurut kita harus gini, kita minta Tuhan gini, loh kok Tuhan tidak dengar. Lah itu ya. Makanya diajarkan di sekolah, mulai saya sekolah Petra, mulai SD, SMP, SMA ya. Jadi tiap hari, tiap pagi, tiap pulang, 1 hari 2 kali minimal. Masuk doa Bapak kami, pulang doa Bapak kami. Itu diulangi mulai SD, SMP, SMA 12 tahun ya. Bahkan mulai TK 14 tahun. Doanya mintanya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi tidak ada orang yang bilang, kok Tuhan tidak dengar ya doa saya. Karena kita punya permintaan sendiri. Makanya mulai sekarang jangan terus salah kaprah ya. Salah kaprah itu karena terus tidak baca firman, pakai pendapatnya orang, denger kok kelihatannya benar ya pendapat itu ya. Wong yang ngomong juga hamba Tuhan kok. Sebab itu saya selalu menekankan, baca, makan firman, baca sendiri. Jadi kita bisa tahu kalau itu tidak cocok sama firman, kita itu harus menilai segala sesuatu ya. Jadi kalau tidak cocok sama firman, kita berdoa. Kalau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita ingatkan ya. Haleluya, ini tulus hati. Dan akhirnya diterangkan terus apa itu tulus hati. Mulai nomor 1, sepenuh hati. Perhatikan gambar-gambarnya, ini gambar-gambarnya sama Om Vindo sudah dipilihkan ya. Perhatikan, pasti ada maksud-maksudnya ya. Haleluya. Orang yang tulus hati itu orang yang sepenuh hati. Saya juga sering ingatkan sama anak-anak, sama suami, kalau ngerjakan sesuatu tuh jangan separuh-separuh ya. Dengan sepenuh hati. Lebih penting lagi dengan kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. 1 Korintus 16, 13, ayat 13, 14 sampai nanti ayat 22, dia akan mengatakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Bersikap sebagai laki-laki ya. Haleluya, lengkap. Haleluya. Dengan sepenuh hati. Ulangan 1 ayat 36. Perhatikan di sini. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya. Perhatikan, hidup kita itu terus berdampak sampai ke anak-anak.
Sebab itu kalau ingin lihat orang tuanya gampang, lihat anaknya. Pasti tahu orang tuanya gimana ya. Saya bersyukur sekali kedua orang tua saya mengajarkan hal-hal yang sangat prinsip dan sangat benar, dan itu bisa ditangkap ya. Haleluya. Akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan sepenuh hati. Jadi orang hidup itu jangan separuh-separuh ya, malang tanggung ya. Papa saya pernah mengajarkan, kalau jadi orang baik, jadi orang baik yang benar ya. Tidak boleh separuh-separuh ya. Haleluya. Kalau jadi orang jahat separuh-separuh ya rugi. Jadi orang jahat yang sekalian jahat, tapi terusannya ya setan ya. Kita milih yang mana? Haleluya. Dengan sepenuh hati ngikut ya. Jadi ini sama-sama 40 tahun jalan di padang gurun, sama-sama 40 tahun. Mungkin kita sama-sama di dunia, tapi sikap hatinya beda ya. Yang lain puter-puter di padang gurun itu dalam hukuman. Kalau kita bisa ngerti mengikuti Tuhan sepenuh hati. Haleluya, haleluya. Itu kita punya ketekunan, bisa bertahan dan tetap teguh. Ini perkataan ini dikatakan sama-sama oleh kedua orang tua saya saat dua-dua mau pulang ke sorga. Mama saya sempat di sini 25 hari, papa saya 28 hari, perkataannya persis sama. Padahal beda 2002 dan 2006, dan mereka saat itu tidak ketemuan ya waktu ngomong. Tapi perkataannya sama. Kamu betul-betul hidup dalam anugerah. Dan papa saya juga bilang seperti itu. Haleluya. Itu sampai harus kita rasakan. Minggu pagi habis gereja, papa saya sempat ikut gereja, saya keluar, saya tetap biasanya suka menyapa orang-orang yang lewat. Papa saya ngomongnya sama-sama mama. Kamu tidak berubah meskipun keadaan dunia ini jahat, tapi kamu tetap bisa pegang firman. Papa mama saya dulu mengajarkan yang benar dan melakukan yang benar. Tapi banyak dikecewakan oleh orang-orang yang ditolong dan lain sebagainya. Saya ingatkan, itu kita lakukan untuk Tuhan, jadi tidak usah kecewa ya. Papa mama saya banyak melakukan kebaikan untuk saudara-saudara dan orang-orang lain. Tapi semua saudara-saudara dan orang-orang yang ditolong itu semua mengecewakan. Saya bilang tidak usah kecewa, kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kita tidak kecewa. Mana ayatnya? Ayo dihafal ayatnya mana? Ibrani 12 ayat 3 itu dihafal. 1, 2, 3 gampang ya. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan dia itu firman, supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Supaya kita tetap kuat dan tetap semangat. Asa itu harap, putus asa itu putus harap. Akhirnya keluar ngomong, percuma kita berbuat baik, tidak ada yang percuma ya. Mungkin bahkan sudah tidak balas, masih balas dengan kejahatan. Ada itu yang seperti itu. Tapi kita lakukan untuk Tuhan, dan kita labuhkan pengharapan kita sampai ke belakang tirai ya. Ibrani 6 ayat 19. Tidak mungkin kecewa. Sauh pengharapan kita. Haleluya. Banyak sekali ya. Kita banyak melakukan hal-hal yang mungkin kita sudah melakukan yang benar, kita sudah melakukan yang baik, tapi dibalas dengan kejahatan, disalah mengerti, difitnah dan lain sebagainya. Harus terus sepenuh hati ya. Tulus hati, sepenuh hati, dan ini nomor 2, rendah hati. Tuhan itu minta rendah hati, tidak usah sombong. Kalau salah ya ngaku salah. Tidak usah sombong ya. Rendah hati. Tidak jadi orang itu sok bener, sok rohani, sehingga teori diajarkan terlalu banyak tapi prakteknya tidak ada sama sekali. Kehidupan firman itu bukan kehidupan hanya teori, tapi praktek kehidupan kita bagaimana. Dari hari-hari ke hari terus belajar. Ingat ya, mana ayatnya terus belajar? Ulangan
17 ayat 18, 19, 20. Belajar. Raja pun harus terus belajar. Belajar rendah hati itu di situ. Ulangan 17 ayat 18, 19, 20 itu belajar rendah hati. Caranya apa? Nyalin firman. Ayo, firman ini disalin. Sediakan kertas, bolpen, firman itu disalin. Nanti Tuhan akan menulis dalam hati kita. Haleluya. Raja aja disuruh nyalin firman. Belajar rendah hati, belajar bersyukur. Mana? Mazmur 119 ayat 7. Belajar bersyukur enggak bisa pakai cara lain, pakai firman. Jadi nanti semua ketemunya itu pakai firman. Sudah. Enggak bisa enggak pakai firman. Ya. Saya terus ingatkan papa mama saya, firman ya. Supaya enggak berubah ya. Akhirnya papa saya sampai sempat masuk penjara. Dan akhirnya di penjara, nih papa sudah menyelesaikan kejadian sampai wahyu ya. Jangan sampai terlambat ya. Kalau mama saya sempat di sini saya bacakan firman, sampai di puskesmas pun saya bacakan firman. Mama saya merem gini ya. Mama saya bilang enggak kerungu. Kan dia bisa ngomong ya pasti kerungu ya. Terus habis itu saya diem ya. Terus mama saya bilang gini, kok berhenti baca firmannya? Lah berarti kerungu kan? Lah berarti kan mama kerungu kan ya. Baca firman, hanya firman. Jadi anak-anak kalau orang tuanya sakit sudah jangan bingung yang lain-lainnya ya. Saya bilang Bapak Gembala, kalau saya menghadapi saat terakhir, sudahlah sembahyangnya Bapak kami aja. Nyanyinya haleluya 12 kali. Dan ingat 7 perkataan Yesus yang terakhir ya. 7 perkataan Yesus yang disalib, waktu disalib mulai pertama. Kita sendiri terus menghafalkan itu. Gak usah takut ya. Rendah hati, ulangan 17, 19 ya, ini yang saya tadi bilang ya. Itulah yang harus ada di sampingnya. Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Sudah selesai Bu Hendy lagi ya. Baca lagi, terus baca ya. Anak-anak ini dulu saya terus bacakan ya. Anak-anak lama-lama mungkin berebukan ya. Ya nanti saya baca sendiri. Harus baca minimal 1 jam, serepot-repotnya. Meskipun itu namanya pelayanan. Aku pelayanan kok masa arideng. Nggak urusan pelayanan searideng. 1 jam minimal, 1 hari 1 jam. Kenapa banyak hamba Tuhan yang akhirnya tidak cocok dengan firman? Sibuk pelayanan, merasa itu sudah pelayanan. Tapi waktunya sendiri dengan Tuhan, minimal 1 jam dengar firman. Bukan minimal 1 jam tuh ngomong masalah kita, bukan. Biarkan Tuhan yang berbicara kepada kita, yaitu firman. Kalau doa naikkan firman ya. Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, belajar. Takut akan Tuhan itu sudah diberi Yeremia 32 ayat 40. Tapi kita terus belajar, semua sudah diberi. Dan kita menghargai pemberian Allah itu dengan terus belajar. Hidup itu belajar ya. Orang yang tidak mau belajar akhirnya jadi orang bebal, keras hati. Apa yang saya pernah ajarkan, masih ingat? BB, TT, KK. Apa? Berkepala batu, BB, TT tegar tengkuk, kakak keras kepala. Haleluya. Seperti ular tedung tuli, sudah ular tedung tuli, sudah tuli masih menutup telinga. Ingat waktu Stefanus kisah 7 itu mengatakan sejarah perjalanan Israel, mereka tidak tahan dengar, tidak tahan. Banyak orang sekarang yang tidak tahan dengar firman. Akhirnya Stefanus dirajam batu. Yang memberitakan firman ini dirajam batu. Hati-hati, bagaimana hidup kita? Harus rajin ya, rajin. Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jangan pegang yang lain. Pegang firman, itu artinya dilakukan. Lagu kuno ya yang masih ingat, peganglah
firman-Nya. Pegang firman. Ibrani 2 ayat 1, perhatikan cara mendengar. Harus lebih teliti, diulang lagi. Titik, koma ada artinya, titik, semua tanda seru semua ada artinya. Belajar ya, belajar. Hidup ini harus belajar. Saya kalau terus lihat videonya Pierre ya, mulai kecil dari tidak bisa mengkurep, dia belajar itu terus belajar. Saya lihat dia yang usahanya untuk mengkurep sampai balik lagi, usaha duduk, usaha berdiri, usaha jalan, belajar. Saya senang lihat pertumbuhan anak ya. Proses pembangunan ini juga terus berlanjut, saya ikuti sampai sekarang. Terima kasih bantuan doanya, semua berjalan lancar sampai hari ini. Bapak tukangnya juga diberi kesehatan. Tugas saya mendoakan mereka perjalanan pulang pergi karena cukup jauh, sering macet ya. Krian Sidoarjo sini, kadang pickup dan sepeda motor, kadang naik mobil Mazda Station itu ya mereka. Setiap hari saya usahakan mengantar mereka pulang ya. Mungkin hanya satu kata, hati-hati yo. Tapi kita salurkan kasih Kristus ya. Kalau kemarin Bapak Gembala dan saya tidak bisa sempat ngantar, cuma kita melambaikan tangan karena kita di depan ada tetangga yang perlu mencurahkan isi hatinya ya. Kita jadi orang itu harus ada gunanya, berdiri pun ada gunanya. Hati-hati ya. Jalan, berdiri, duduk, semua itu ada aturannya. Semua di sini ada. Cara tidur, cara ngomong, semua ada. Sebab itu belajar ya. Belajar. Sudah saya lihat kalau tidak pakai firman tidak bisa. Apa saya dulu sempat jadi Gideon yang pertama di Indonesia waktu itu ya. Saya hamil Gideon, sebab itu anak saya berikan nama Gideon itu ya. Haleluya. Dan Alkitab di rumah itu sempat banyak semua bahasa. Saya sempat ingatkan papa saya, Pak baca, jangan hanya membagikan, baca. Waktu terakhir papa saya bilang, iya nih, papa ndak nurut ya. Haleluya. Tapi doa saya, orang tua saya tahu, ini semua doamu. Kamu pasti memintakan hukuman buat papa mama di dunia ini. Saya memang mintakan, Tuhan, kalau papa mama anakmu, hukum saat ini. Sebelum masuk hukuman bersama dunia. Dua-dua sempat didisiplin Tuhan ya. Nama saya sempat masuk ke rumah sakit jiwa meskipun tidak sakit jiwa ya. Sempat didisiplin di rumah sakit jiwa. Papa saya sempat didisiplin di penjara meskipun itu menutupi kejahatan anaknya ya. Anak terusannya ya. Semua taburan itu pasti ada tuaian ya. Sampai minggu terakhir sebelum Senin meninggal, perkataan terakhirnya papa untuk anaknya itu, papa bilang, kamu bukan anak papa ya. Haleluya. Kata-kata untuk kita apa? Dan saya hanya diem aja. Waktu itu papa saya bilang, kamu yang anaknya papa, kamu persis papa ya. Tapi kenapa papa saya bisa berubah sampai seperti itu? Karena tidak pegang firman. Hamba-hamba Tuhan yang saya tidak nyangka sama sekali. Kenapa sampai jadi demikian? Nggak pegang firman. Firman ini bukan teori, bukan hanya untuk diajarkan. Saya bersyukur sekali melihat kehidupan anak-anak ya, anak mantu, cucu ya, mereka hidup takut akan Tuhan. Kebahagiaan itu bukan harta yang berlimpah-limpah dan lain sebagainya. Lihat mereka hidup dalam takut akan Tuhan ya. Setiap pagi, sekarang jam 3 ya, kalau mulai bulan yang sebelum April itu jam 2 pagi kita mesti bangun berdoa. Yang jam 3 kita ulangi 2 kali. Kemudian kalau kita sudah bangun, kita duduk di situ lagi sekali, jadi 3 kali ya. Saya terus mengikuti ya. Orang tua ini tugasnya terus hidup benar dan berdoa bagi anak mantu, cucu, besan, semua keluarga besar. Jadi pendoa. Ibrani 7 ayat 25 ya. Jadi hidup itu hidup yang punya arti. Mungkin kelihatannya hari-hari ini saya cuma duduk di sini, kadang pokoknya di sekitar sini ya.
Kita berdoa jam 4 gitu, saya mulai lihat mereka hidup yang ada artinya, terus berdoa ya. Ini rendah hati. Lanjut, nanti akan saya serahkan Bapak Gembala atau Vindo untuk ambil meneruskan kesimpulannya. Ini sekarang segenap hati. Perhatikan ya. Ini semua saya dapat bukan saya ngarang-ngarang sendiri seperti yang saya sering bilang. Setiap saya dapat, saya tulis dan saya bagikan. Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan menyunat hati, pasti sakit ya. Saat kita diproses, kita harus merespon dengan benar ya. Firman Tuhan tetap benar ya. Haleluya. Firman itu kebenaran dengan segenap hati. Haleluya. Penting itu ya, segenap hati. Isinya terus mengasihi. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama. Dan pasti dia tidak mungkin punya pikiran macam-macam. Hati, pikiran, angan-angannya itu pasti setia. Kalau berbuat yang aneh-aneh, itu pasti tidak cinta Tuhan. Jangan bilang hanya percaya. Bagaimana teori kehidupan kita? Haleluya. 4 kita menjadi buah hati ini. Haleluya. Ini semua Tuhan atur sempurna. Setiap kali saya baca firman, saya hanya mengatakan terima kasih Tuhan. Tuhan itu menyuruh kita mengasihi, tapi Tuhan memberikan kasih. Tuhan itu tidak pernah hanya merentah. Haleluya. Ulangan 32 ayat 10. Ini pernah saya berikan kepada orang-orang di Gang Surabayan ya, supaya ingatnya gampang ya. Gampang ya ingatnya ya. 3, 2, 1, 0 dihafal ya. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia. Ini kita lihat kasih Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut dan lain sebagainya. Dan diawasinya, dikelilingi, diawasi, dijaga. Dijaganya sebagai biji matanya. Setiap kita ingat pemeliharaan Tuhan, kita tidak ada permintaan lain. Yang kuingini hanya Engkau. Haleluya. Kita itu buah hatinya ya. Kita lihat seperti anak ini. Sekarang lihat, anak satu tidur yang megangin orang dua ya. Papa mamanya megangi. Kalau orang tua yang seperti ini, dia akan yakin akan kasih Tuhan ya. Kita seperti itu. Saya tuh tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab saya lihat bagaimana orang tua saya sangat mengasihi saya. Papa saya terakhir sudah mau meninggal, sudah keadaan sakit, tapi tidak pernah sambat papa saya, ditahan sendiri. Masih naik mobil, waktu nurunkan saya ada air itu aja, papa saya berusaha saya tidak kena air itu bagaimana? Sampai segitunya. Itu orang tua yang menurut dunia sudah istilahnya mafia ya, tapi masih bisa mengasihi anaknya. Haleluya. Terlebih Tuhan. Ayatnya di mana? Ayo dihafal ya. Lukas 11 ayat 13. Ayo dihafal. 11 ayat 13. How much more? Terlebih Bapamu yang di sorga. Kalau Bapa yang di dunia yang jahat aja, anaknya minta roti tidak dikasih batu, minta telur tidak dikasih kalajengking. Roti sama batu itu dikira roti, ternyata batu. Telur sama kalajengking, dulu saya terangkan telur itu ditutupi gini, ternyata kalajengking. Haleluya. Minta ikan tidak dikasih ularnya. Ular kalau dipegang gininya kan sepertinya ikan. Kalau iblis itu selalu giring kepada kejahatan, tipu daya ya. Dia sangat mengasihi kita.
dan kita juga jadi kekasih hati. Ulangannya, ayatnya gampang ya, 3 ya. Ayo yang terus diulangi, dihafal ya, direnungkan. Kalau saya berdiri di sana melihat bapak-bapak kerja, itu saya tidak asal berdiri, saya hafalkan firman, berdoa ya, pakai untuk berdoa. Dan di situ banyak yang datang ya, berdiri aja bisa pelayanan, satu-satu, sampai Pak tukangnya yang bilang, Pak tukangnya manggil saya Noni ya, Noni ngadeg di jopo pasiennya antri ya, gantian. Mereka itu butuh menceritakan, tugas kita apa? Mendengar. Mendengar itu bentuk kasih yang tertinggi. Jangan komen yang macam-macam, dengar. Meskipun cerita itu diulangi 1000 kali, dengar aja 1000 kali. Jangan pernah bilang sudah cerita kok cerita lagi, saya bosan. Kasih itu mendengar. Saat mendengar kita doakan ya. Sungguh Ia mengasihi umatnya. Tadi saya sudah ceritakan ya, Ulangan 33 ayat 3. Semua orangnya yang kudus. Kudus karena dikuduskan. Kita diberi Roh Kudus, kita diberi kasih Allah. Ayatnya yo, Roma 5 ayat 5. Jadi kita itu punya kasih Allah, punya Roh Allah. Jangan hidup enggak berguna ya. Jangan hidup sama dengan mereka-mereka yang belum menerima kasih karunia. Kita punya kuasa kasih setia. Tandanya tidak pernah sambat ya. Saya punya orang tua 2 yang luar biasa, papa mama saya ya. Sampai hari-hari akhir mereka tidak pernah jadi beban untuk anak-anaknya ya. Saya ingat waktu itu Vindo masih kecil, Deon dan Vindo omongannya sama ya. Deon sama Vindo bilang, opa ini sampai terakhir tidak pernah ngomong yang menyakiti hati ya. Hati-hati perkataan kita ya, itu terus direkam ya. Semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk rendah hati, duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Saya sering saksikan, setiap opa saya datang, adik saya 2 langsung lari dua-dua ya. Adik saya bilang gini, pasti nanti engkau nyanyi tak pernah kecewa ya. Ya denger aja, tak pernah kecewa. Ternyata lagu itu membawa berkat. Saya duduk di bawah kakinya. Engkau itu seneng duduk di kursi tidur orang tua ya. Naik sepeda dari Pucang ke Kertajaya. Permen zaman dulu, permen jeruk itu ya, 10 dibagi pakai Cik 4, adik-adiknya kasih 3 ya. Makanya adik saya lari semua, soalnya katanya cuma dapat 3 ya, lari aja biar Cik D yang dapat 4 yang denger engkau nyanyi ya. Dan itu dapat berkat. Engkau saya cuma nyanyi tak pernah kecewa, diulangi terus satu lagu, mengiring Yesus. Kalau kita betul-betul mengiring Yesus, kita tidak akan pernah kecewa. Saat kita kecewa karena kita bukan mengiring Yesus, firman ya. Haleluya. Tangkap, menangkap sesuatu. Apa ya? Engkau ini kepingin cerita apa? Kalau emak saya lagunya satu ya, seperti Yesus. Tiap datang nyanyi itu satu lagu. Saya tangkap apa maksudnya. Itu saja aku minta, cuma minta seperti Yesus, tidak minta yang lainnya. Tangkap ya, belajar nangkap. Tidak ngomong engkau kok tiap hari nyanyi itu, engkau bisanya cuma nyanyi itu. Tapi jangan, pasti ada sesuatu. Kalau tante saya nyanyikan pandang saja kepada Yesus, satu lagu itu. Tetapi sekarang lewat beberapa waktu, kenapa bisa berubah? Pegang firman. Jangan lihat dunia. Biasanya terus keberhasilan, kesuksesan membuat orang jadi berubah. Tidak pegang firman. Tante saya yang lainnya nyanyi apa? Dialah penjunan ku tanah. Lihat, satu lagu juga. Sampai saya hafal. Buatlah jalanmu dalam saya. Saya sampai mikir, kenapa ya mereka sekarang bisa berubah? Kenapa papa mama saya terakhirnya bisa berubah?
dan oleh anugerah Tuhan 1 bulan terakhir bisa dikembalikan. Tuhan hukum disiplin di dunia ini untuk kembali pada Tuhan. 6. Udah habis ya waktunya. Teguh hati. Yosua 1 ayat 9. Terus dipegang ya, nanti saya bagikan kalau YouTube-nya sudah keluar, dipelajari ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu ketekunan, bertahan dan tetap teguh. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Penyertaan yang luar biasa. Terus berdoa ya, dan kita terus bersyukur. Ayo langsung ya, dibaca ya, nanti diteruskan di YouTube, dipelajari. Kuat hati yang kuat ya. Orang yang kuat itu tidak suka sambat ya. Anak-anak setiap tanya gimana mah kabarnya, all is well ya. Semuanya baik. Apakah saya bujuk? Mama bujuk tidak baik, ngomong baik. Bukan bujuk ya. Itu perkataan iman. Bilangan 14 ayat 28, apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan ya. Yosua 1:18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Kita punya jadi orang yang punya kuasa kasih setia. Kita tidak usah menghukum ya. Tuhan akan bekerja. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Teguh, kuat. Haleluya. Kalau saya sekarang suka sejarah ya. Saya kalau melihat sejarah Jepang, Tiongkok ya, sejarahnya bagaimana mereka membela negara aja sampai seperti itu. Bagaimana kita hidup mengabdi kepada Tuhan. 8. Kita itu pusaka hati, tetapi kepada suku Lewi, nah ini ya. Makanya anak saya yang kecil saya kasih nama Levindo, itu dari Lewi ya. Levi anak Indonesia ya, Levindo. Sempat ngomel sih dia, karena ada masalah Lapindo ya. Jadi Vindo waktu masih kecil sama temennya suka dipanggil Lapindo ya. Ya saya enggak tahu kalau bakal Lapindo ya. Karena kita pelayanan, sebab itu apa saya juga marganya Chan. Chan itu berarti hamba Tuhan ya, Chan. Saya ambil dari situ, jadi saya ambil dari saya ambil dari Bapak Gembala Theodore, itu milik Allah. Jadi kekasih milik Allah. Kalau Gideon itu pahlawan milik Allah ya. Haleluya. Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Ini perhatikan. Suku Lewi tidak dapat milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka. Haleluya, kekasih Allah, pusaka hati, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Haleluya. Ayo dicek setiap bangun pagi, apakah kita merasakan damai yang terus bertambah. Terakhir, saya serahkan Bapak Gembala. 9 jantung hati, gampang ya ayatnya juga. Ini 3 banyak tiganya ya. Yosua 3 ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian, tabut ya, tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam. Jadi kita ini para imam, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, kita itu para imam. Para imam itu tugasnya apa? Ngangkat tabut. Ngangkat tabut itu apa? Ngangkat firman, hidup cocok firman, bukan hanya mengajarkan firman, melakukan firman. Yang memang suku Lewi, jadi tugasnya ngangkat tabut ya, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ini bicara tentang jantung hati ya. Lewi ngangkat tabut ya. Itu semua akhirnya tulus hati. Nanti diikuti lagi di YouTube. Ayat-ayatnya nanti akan saya bagikan kalau sudah keluar. Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulannya. Hati, perhatikan hati ya. Waktu Tuhan memilih Daud, Tuhan tidak melihat perawakan kakak-kakaknya yang tinggi besar. Tuhan melihat hati. Sering saya tekankan sikap hati. Hati itu tidak boleh jahat. Hati itu harus penuh kasih. Cuman 2 kok.
Kalau tidak penuh kasih ya penuh kejahatan. Penuh kasih. Kasih itu firman, penuhi pakai firman ya, penuh syukur. Saya serahkan Bapak Gembala. Atau Vindo mau kasih Bapak Gembala? Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Allah ya tentang hati ya. Haleluya. Haleluya. Hati kita ini ya harus kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini hatiku. Soalnya apa? Isinya hati manusia itu aslinya jelek semua. Tidak ada yang baik. Sebab itu Tuhan bilang, berikan hatimu padaku. Ya ini kalau saudara mau memberikan hati ini dicopot, diberikan Tuhan, perlu dioperasi ya. Perlu dioperasi. Nanti Tuhan kasih hati yang baru. Mau? Apa ya mau? Operasi mau? Ya, dilembutkan, itu dioperasi, dicacah halus, diproses nanti ya sama Tuhan. Tapi kalau kita mau, baiknya Tuhan gimana? Tuhan beri kekuatan, beri keberanian ya. Sampai kita betul-betul nanti punya hati yang baru. Nah, setelah dapat hati yang baru ya, itu tidak terus dibiarkan ya, tapi terus diisi lagi dengan firman Allah ya. Terus masih diproses lagi sampai jadi hati yang murni, hati yang suci, hati yang tulus ya. Ini kalau belajar tentang hati ini ya, bukan perkara yang mudah ya. Sampai kita punya hati seperti Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nanti saudara, sebetulnya saudara orang-orang zaman sekarang ini sudah bisa belajar firman itu sangat mudah dan bisa melihat ayat-ayat tentang hati itu di Alkitab yang di HP kita ya. Tulis hati itu nanti keluar aja tentang apa semua. Gampang belajarnya ya. Tapi itu tadi, kalau tidak dapat kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus, kita cuma tahu, mengerti, tapi tidak bisa menjalani. Kembali lagi minta Roh Kudus, tolong saya ya. Tolong saya, haleluya. Pemazmur Daud mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku ya. Apakah jalanku serong ya. Itu macam-macam saudara. Kita banyak belajar banyak tentang hati ya. Hati yang gembira itu obat yang manjur ya. Jadi mari saudara ya, setelah pulang dari tempat ini saudara bisa kembali melihat di YouTube. Saudara sendiri bisa buka tentang hati yang lain-lain yang tidak sempat disampaikan di tempat ini ya. Itu penggalian di rumah, belajar lagi ya. Sehingga kita punya banyak ya, masukan tentang hati. Kalau di sini cuma berapa ayat, ya toh. Tapi kalau sudah bisa ada kesempatan, mengadakan kesempatan, ya, untuk menyelidik lebih dalam, itu saudara akan dapat berkat yang lebih banyak lagi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kalau semalam hujan, pagi terang, kami bisa beribadah kembali. Ini satu anugerah kemurahan yang besar daripada Tuhan. Dan Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini pun berkat yang besar. Kami memperoleh firman-Mu yang mendidik kami, mengingatkan kami, yang memberi penghiburan, pertolongan, kekuatan kepada kami, menginsafkan, menyadarkan kami supaya kami memiliki hati seperti Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih
Tuhan tolong saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, yang keadaan sakit Tuhan tolong jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang ada masalah persoalan, kesulitan, kesukaran, Tuhan buka jalan bagi mereka. Dan mungkin ada yang masih bepergian belum pulang, Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka, sehingga minggu depan mereka boleh beribadah dengan setia kepada Tuhan. Saudara kami yang bepergian di mana saja Tuhan, biarlah mereka ingat Tuhan, terus memuji menyembah Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala korban dan persembahan yang dipersembahkan jemaat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda di dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tuhan tolong berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.